Oke, Bapak Ibu sudah terlihat ya? Baik, kita lanjut lagi pada slide yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menyampaikan juga tentang alasan kenapa kurikulum itu perlu kita pelajari, terlebih Bapak Ibu sebagai pelaku pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu yang tidak secara langsung bekerja di sektor pendidikan pun, saya yakin bahwa kurikulum juga bertalian berkaitan. Nah, salah satunya adalah ini, Bapak Ibu. Ini apa? Ini regulasi kebijakan tentang guru di Indonesia. Ya, ini turunan dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada Permendikbud nomor 16 tahun 2017. Nah, Bapak Ibu, saya punya berita yang terbaru nih, yang aktual. Ini hot gossip, ya, katakan begitu. Kemarin kita video conference, saya diundang oleh kementerian untuk video conference dengan kementerian untuk membicarakan ini nih, permen yang baru. Jadi permen yang baru yang mengatur tentang guru ini ada yang baru nih nanti. Kalau kita bicara tentang Permendikbud, tentang kualifikasi dan kompetensi guru, terutama kompetensi guru, itu sekarang ada yang baru, tapi belum launching. Kalau yang lama ini kan guru ini harus wajib menguasai berapa Bapak Ibu? 4 kompetensi ya. Ada kompetensi pribadian, kompetensi pedagogi, profesional gitu ya. Satu lagi sosial. Nah, untuk versi yang lama pun, ya sebelum kita bicara yang baru, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ambil satu saja yang kaitan dengan pedagogis, kompetensi pedagogis, di sini ada 10 ya, 10 poin. Di dalam 10 poin ini, yang pertama menguasai praktek peserta didik dalam aspek fisik, moral, kemudian spiritual, kultural, dan seterusnya. Mungkin saya tidak perlu bacakan semuanya, tapi yang ingin saya garis bawahi dari regulasi pemerintah yang sudah diatur di dalam permen ini adalah yang poin ke berapa nih ya? Ketiga ini. Bahwa salah satunya guru di Indonesia di berbagai macam jenjang pendidikan apapun, dari mulai prasekolah, termasuk di perguruan tinggi untuk kategori dosen, itu harus menguasai bagaimana mengembangkan kurikulum. Ini saya sengaja berikan highlight warna orange ya, bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru kaitan dengan pedagogis adalah harus bisa mengembangkan kurikulum. Inilah yang kemudian memperkuat Bapak Ibu sebagai pendidik dan juga tenaga pendidikan, perlunya kita memiliki kurikulum. Ya, oke, jadi ini barangkali yang nggak bisa ditawar lagi. Yang nggak bisa ditawar lagi. Bapak Ibu harus bisa menguasai tentang kurikulum ini. Tentu nanti kita perlu jabarkan lagi, menguasai dalam arti seperti apa. Nah, sebetulnya luas juga Bapak Ibu. Saya boleh menjamin bahwa sebenarnya kemampuan di bidang kurikulum ini sangat aktual dan sangat penting. Tadi ada pertanyaan, Pak, gimana kan saya sebagai guru, Pak? Kalau sebagai guru itu, apalagi guru di sekolah negeri misalnya, kan ya, kurikulumnya sudah harus mengikuti dari pemerintah. Padahal sesungguhnya kalau kita pun ingin mengembangkan kurikulum sendiri, Bapak Ibu ya, kemudian saya tidak ingin mengikut sepenuhnya ke kurikulum nasional, whatever, tidak apa-apa, silakan, boleh saja. Ya, saya kemarin sebelum kurang lebih 2 minggu yang lalu lah saya diundang untuk melakukan review, untuk melakukan penilaian terhadap sebuah kurikulum sekolah alam di Purwakarta gitu ya. Saya mereview sebuah kurikulum yang agak beda tentunya dengan kurikulum nasional biasa, karena mereka menggunakan konsep kurikulum yang berbasis ke alam, ya nature's kurikulum gitu. Ini kan sangat beda sekali dengan kurikulum yang biasa kita lakukan. Mereka semuanya 80% itu belajarnya langsung di alam. Ya. Jadi mereka belajarnya langsung di alam. Kalau sementara ini kan Bapak Ibu bawa anak-anak ke alam kan sekali-kali saja, gitu ya. Makanya kalau ada kegiatan observasi, kegiatan kunjungan, baru kita bawa mereka ke alam. Tapi kalau di sekolah alam itu ya di hari-harinya hampir 90% bahkan mereka kan belajarnya di alam.
Nah, ini kan sangat beda dengan kurikulum yang umum terjadi di pendidikan nasional. Bolehkah seperti itu? Sangat boleh, Bapak Ibu ya. Sangat boleh, silakan. Asal memang sesuai dengan rambu-rambu yang sudah digariskan, terutama dalam kaitan dengan ideologi bangsa kita ya. Kalau Bapak Ibu nanti membuat kurikulumnya misalnya berbasis sosialis gitu ya, berbasis radikalisme, nah itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau masih berbasis ideologi kita boleh-boleh saja. Nah, saya ingin menggarisbawahi materi kuliah kita itu hari ini dan beberapa kali materi ke depan itu sebenarnya membekali Bapak Ibu. Mungkin saja Bapak Ibu ada yang berkeinginan, wah saya ingin bikin kurikulum sendiri Pak, saya bercita-cita ingin punya sekolahan di Batam, dan itu sekolahannya itu berbeda gitu ya dengan kurikulum yang biasa dilakukan, silahkan. Jadi kita membekali Bapak Ibu untuk itu ya. Selain tentu saja yang juga sangat besar porsinya adalah Bapak Ibu sebagai implementator kurikulum di sekolah yang sudah fix kurikulumnya dari pemerintah gitu ya. Oke, jadi itu Bapak Ibu poinnya ya. Jadi poinnya bahwa kurikulum ini harus dikuasai karena memang Bapak Ibu sebagai kalangan pendidikan harus bisa mengembangkan kurikulum sesuai dengan amanah dari undang-undang guru dan dosen yang kemudian diturunkan menjadi Permendikbud nomor 16 tahun 2007 ini. Gitu. Oke, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bicara lebih luas lagi tentang konsep dari kurikulum itu sendiri, ya. Konsep dari kurikulum itu sendiri. Nah, bagaimana kita memaknai tentang kurikulum? Tadi saya sudah melihat, saya sudah membaca beberapa pengertian yang Bapak Ibu sudah sampaikan tentang kurikulum. Oke, saya pikir sangat bagus. Tetapi secara lebih runtut, ya, secara lebih sistematik, Bapak Ibu bisa melihat pengertian kurikulum itu dalam 4 dimensi, ya, dalam 4 dimensi. Pertama, dilihat dari dimensi historis, itu sejarah. Kedua, dilihat dari dimensi etimologis, penggunaan bahasa, penggunaan istilah kata. Yang berikut adalah terminologis dari istilah ilmu yang lebih lengkap, lebih luas pembahasannya, dan dalam tataran yang sifatnya praktis dan kebijakan. Gitu. Oke ya, jadi pembahasan mengenai konsep kurikulum bisa dilihat dari 4 dimensi. Baik, kita lihat yang pertama. Dari mana kita mulai mendengar istilah kurikulum? Apa ada sejarahnya? Ada, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita melihat misalnya Bapak Ibu, kapan sih mulai mendengar istilah kurikulum? Mungkin Bapak Ibu ada yang juga mulai mendengar istilah kurikulum itu ketika Bapak Ibu masih SD. Bisa jadi kan? Atau mungkin saya baru mendengar kurikulum ketika saya sekolah atau saya kuliah. Bisa jadi. Artinya sudah lama sekali kita mendengar istilah kurikulum itu. Tapi bagaimana kurikulum itu dalam berbagai macam perspektif termasuk dalam istilah dan juga historisnya. Nah, baik Bapak Ibu, secara historis kurikulum ini ternyata bukan berasal dari bahasa kita, bahasa Indonesia, bukan juga dari bahasa Melayu atau juga dari bahasa Batak, juga bahasa Sunda, tapi ini dari bahasa yang ada di Yunani ya. Jadi kurikulum ini muncul asalnya dari negara Yunani. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Yunani itu kan negara yang berada di dataran Eropa ya, di mana punya tingkat peradaban yang sangat tinggi. Terbukti dari berbagai macam hasil olah pikir, olah budaya, kreasinya banyak sekali ya yang bisa dihasilkan dari negara Yunani itu. Jadi peradabannya sangat tinggi. Orang-orangnya pada pintar dan punya keistimewaan dari sisi intelektualnya. Nah, dari sekian banyak peninggalan yang ada di negara Yunani, itu adalah salah satu cabang yang sekarang kita juga masih laksanakan dan menjadi ajang yang sangat bergengsi, yaitu Olimpiade. Olimpiade ini adalah cabang olahraga yang sangat banyak sekali cabangnya dan paling banyak di dunia dibandingkan dengan SEA Games, apalagi PON gitu ya. Cabangnya paling banyak. Nah, dari semua cabang yang ada di Olimpiade itu ada salah satu cabang, namanya cabang atletik. Kalau atlet ini kan berarti lomba lari, Bu ya. Tapi bukan lari dari kenyataan. Ini lari dari start ke finish gitu ya. Nah,
lomba lari yang dimaksud di sini, inilah mulai muncullah istilah kurikulum secara etimologis. Etimologis itu asal kata, ya, asal kata. Seperti misalnya apa? Biologi. Biologi itu kan asal katanya dari bio dan logos. Bio artinya ilmu, bio artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi itu namanya etimologis. Kayak misalnya fotografi itu dari fotos dan grafos. Fotos artinya cahaya, grafos artinya melukis. Jadi melukis dengan cahaya. Nah, itu namanya etimologis ya. Jadi asal kata. Nah, kurikulum juga ternyata ada asal katanya. Nah, ini ya. Di dalam kaitan dengan lomba lari tadi, atletik, itu ada unsur yang terkait. Misalnya contoh, pertama ada pelari. Kemudian ada lintasan, jarak ya. Katakanlah jarak pendek. Misalnya ada 200 meter, 100 meter jarak pendek. Jarak jauhnya ada misalnya sampai 1000 meter seperti untuk apa namanya? Maraton gitu ya. Nah, di dalam sebuah lomba lari itu ada pelari dalam istilah Yunani itu namanya kurir pelari itu. Lintasan dalam bahasa Yunani itu namanya kurere gitu. Nah, dari kata inilah kemudian digabungkan jadi namanya kurikulum. Jadi sekali lagi kurikulum secara etimologis dalam istilah bahasa itu gabungan dari kurir dan kurere. Memang istilah kurir juga sekarang kita gunakan ya. Kurir itu kan orang yang suka ngantar-ngantar barang, Bu ya. Jadi biasanya terkadang harus lari-lari karena harus ngejar waktu. Apalagi yang udah punya jaminan bahwa kalau telat misalnya 5 menit saja nanti dikasih paket gratis gitu. Jadi dia harus lari-lari supaya tidak telat gitu. Seperti saya pernah mungkin dapat sekitar 3-4 kali Pizza Hut ya. Di kita kan ada namanya PHD, Pizza Hut Delivery. Dia jaminannya kalau telat 5 menit akan dikasih satu paket gratis. Nah, jadi karena yang ngirimnya telat, jadi saya pernah dapat sekitar 3 kalian lah gitu. Nah, jadi pelari ini istilahnya kulir. Sedangkan lintasan itu adalah kurere. Nah, dari sini kalau kita terjemahkan adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari untuk menuju finish. Jadi gambar ini kalau kita terjemahkan kurang lebih seperti ini. Jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari untuk mencapai finish. Nah, inilah sebetulnya Bapak Ibu, kata inilah yang kemudian menjadi kata awal dari kurikulum. Makanya kalau kita hubungkan kata tersebut, jadilah ini pengertian kurikulum yang pertama. Dari jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari untuk menuju finish, itu kemudian diterjemahkan ke dalam kurikulum dengan istilah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa untuk mendapatkan ijazah. Gitu Bu ya. Pak ya, jadi kalau jarak itu kan berarti kalau dianalogikan sama dengan sejumlah mata pelajaran. Pelari sama dengan siswanya. Finish itu sama dengan kita memperoleh ijazah atau kelulusan. Gitu. Jadi itu dia. Inilah konsep kurikulum yang pertama. Dalam istilah etimologis, dalam istilah historisnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ada kejelasan ya dari sisi ini. Dan setelah itu kita baru bisa memaknai kurikulum dalam konteks yang lebih luas, lebih luas. Nah, lebih luas ini disebut dengan istilah terminologis atau istilah harfiah ya, istilah yang lebih lengkap. Nah, secara terminologis pengertian kurikulum itu bisa melihat dari rujukan, terutama para ahli yang menyampaikan. Misalnya saya ambil contoh ada Bucam, ada siapa ini? Hilda Taba, ada Seller Miller, ada Murray, ada yang paling terkenal tuh ada namanya Tyler. Itu orang-orang yang mengembangkan kurikulum. Itu para ahli kurikulum dan mereka punya definisi-definisi tentang kurikulum itu sendiri. Ya, contoh saya ambil dari pengertian Bucam. Bucam mengatakan bahwa kurikulum itu adalah kurikulum sebuah dokumen yang tertulis yang memiliki kandungan yang berisi mata pelajaran yang akan diajarkan oleh kepada peserta didik dengan melalui berbagai macam mata pelajaran pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu salah satu pengertian dari namanya Bucam. Kemudian dari Hilda Taba, kata kuncinya adalah plan for learning. Kurikulum adalah rencana untuk belajar. Itu singkatnya seperti itu menurut Hilda Taba. Nah,
Bapak Ibu sekalian, pengertian kurikulum menurut ahli itu banyak banget. Bahkan sangat banyak. Silakan Bapak Ibu bisa cari di internet, bisa. Saya nanti akan kirim buku-buku kurikulum dalam bentuk bahasa literatur aslinya. Kalau Bapak Ibu lihat ke Gramedia juga dalam bahasa Indonesia banyak banget lah, tidak susah kalau cari tentang kurikulum. Silakan Bapak Ibu bisa baca. Tetapi tidak diwajibkan juga Bapak Ibu harus hafal di luar kepala tentang pengertian-pengertian kurikulum yang menurut para ahli tadi ya. Itu diantaranya ya Bapak Ibu secara terminologis. Nah, secara praktis kurikulum itu Bapak Ibu bisa kita ambil satu saja secara praktis pengertian kurikulum itu dari rumusan kebijakan. Jadi kalau saya boleh katakan, mana sih Bapak Ibu yang harus dikuasai, bahkan harus hafal di luar kepala tentang pengertian kurikulum itu. Silakan kalau Bapak Ibu berkemampuan untuk menghafal beberapa pengertian ini dari para ahli, saya sangat gembira. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya, oh yang penting Pak kalau saya misalnya minta rekomendasi mana yang harus kita hafalkan, satu saja. Saya rekomendasikan paling tidak adalah ini. Nah Bapak Ibu ya, ini dari kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Silakan, kalau ini saya pikir Bapak Ibu sebaiknya dihafalkan. Sebaiknya kalau ini Bapak Ibu harus hafal di luar kepala, bukan berarti di buku atau bukan berarti di HP, tapi di luar kepala. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Gitu. Gitu ya. Jadi inilah pengertian kurikulum yang bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saya pikir yang ini tuh harus Bapak Ibu hafalkan ya. Jadi kalau besok kalau kita ketemu lagi untuk kuliah lanjutan, saya akan meminta Bapak Ibu untuk menalar ini pengertian kurikulum ini ya. Siap ya Bapak Ibu, saya nanti akan absen nih. Harus bisa menalar nih pengertian ini nih. Perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Singkat ya, mudah lah saya pikir ya. Oke Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, saya ingin meminta respon Bapak Ibu mungkin dari beberapa slide terakhir, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, boleh silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanyakan sebelum dilanjutkan ke slide yang akan datang. Silakan ada. Ada Bapak Ibu? Saya mau tanya Pak. Oh iya, silakan Bapak siapa? Mujono Pak. Mujono iya Pak. Silakan Pak. Tapi masih yang tadi Pak, yang slide sebelumnya. Boleh, boleh. Yang masalah impact tadi Pak. Ya. Masalah impact terhadap kurikulum. Ya. Impact itu kan baru bisa kita ketahui jangka waktunya kan cukup panjang Pak, cukup lama ke depannya. Sehingga kita mengetahui hasil daripada kurikulum atau pendidikan itu berdampak positif atau negatif pada akhirnya. Kemudian kalau itu lama kita baru ketahui, bagaimana kita bisa melihat kurikulum itu baik atau tidaknya. Kemudian bagaimana juga kita harus merubah atau kapan kita harus merubahnya. Sedangkan di kita di Indonesia, mohon maaf mungkin tanda petik ya Pak, setiap ganti menteri ganti kurikulum gitu. Ya. Jadi kan secara otomatis kita nggak tahu nih impact-nya dari kurikulum misalnya 2013, impact-nya nanti itu bagaimana, kurikulum sebelumnya impact-nya itu bagaimana. Kan jadinya nggak tahu kurikulum kita itu bagus atau tidak. Terus satu lagi Pak, Ya, ini selalu anggapan kalau seseorang itu impact-nya tidak
bagus, tidak baik. Ya. Selalu itu menyalahkan yang disalahkan pendidikannya, gurunya gitu. Nah, jadi itu juga kadang menjadi, kalau menurut saya kan jadi masalah juga Pak dengan kurikulum kita. Iya. Nah, menurut Bapak ini seperti ini bagaimana Pak? Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Mujiono ya. Jadi saya akan coba lihat mungkin slide yang bagus tentang histori kurikulum juga ya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama yang Bapak sampaikan tadi ini kaitan dengan kalau misalnya kurikulum itu ingin melihat sampai pada level impact, sementara tadi disampaikan dalam pembahasan sebelumnya butuh waktu untuk bisa mengetahui impact sampai bisa, kalau menurut teori Likona ya, itu kalau untuk melihat sebuah impact dari sebuah pendidikan terutama dalam kaitan dengan tataran nilai perilaku itu sampai 30 tahun Pak. Jadi 20 tahun dilakukan secara berturut-turut, kemudian tambah 10 tahun lagi baru kelihatan hasilnya. Itu dari Likona ya, teorinya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengetahui sebuah kurikulum yang sudah diberlakukan itu memberikan dampak gitu. Nah, Bapak Ibu saya akan cuplik dulu nih kurikulum, sejarah perkembangan kurikulum kita itu ya. Ini mungkin bisa dilihat dulu tentang sejarah kurikulum kita ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Nah, ini kurikulum, sejarah kurikulum kita ya. Kurikulum kita itu ada di masa awal kemerdekaan, kemudian sampai ini tahun 2013 yang terakhir ya. Bahkan di slide saya yang lain itu saya sampaikan kurikulum ini awalnya di tahun 47. Jadi ketika kita merdeka tahun 45, kemudian 2 tahun setelah itu kita baru punya kurikulum yang disebut dengan IRPlan. IRPlan ini kurikulum yang masih terkontaminasi dengan kurikulum zaman Belanda ya, karena kita baru merdeka saat itu. Kemudian sampai katakanlah kurikulum yang terakhir tahun 2013. Nah, kurikulum ini Bapak Ibu kalau dilihat perkembangannya, evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing kurikulum itu secara fundamental itu memang terjadinya kurang lebih 10 tahun, per 10 tahun sebetulnya. Kalau kita lihat, memang ada beberapa perubahan-perubahan di tengah-tengahnya, tapi yang sangat fundamental itu sebenarnya kurikulum itu per 10 tahun. Itu sesuai dengan kaidah atau prinsip dari developing kurikulumnya, teorinya Oliva, dia mengatakan seperti itu. Kurikulum ini kalau untuk melihat hasilnya itu, terutama dalam kaitan dengan outcome, itu kurang lebih 10 tahun, ya baru kelihatan dampaknya. Nah, akumulasi dari impact-impact tadi itulah, akumulasi dari outcome itulah sebetulnya bisa mengukur impact. Jadi sebenarnya memang begitu Pak kenyataannya. Jadi makanya kurikulum ini harus sustain, pemerintahan ini harus berjalannya bukan karena personal, tapi harus karena sistem Pak. Makanya inilah sebetulnya PR kita di Indonesia itu. Yang kalau kemudian ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum, ini kan sebetulnya sebuah fenomena yang tidak bagus sebenarnya Pak. Karena tadi ketika dia berganti-ganti, untuk mengukur sampai pada impact itu agak susah. Ketika memang kurikulum terlampau sering ada pergantian. Kalau kita lihat di negara manapun, di negara maju terutama, mereka itu yang namanya perubahan yang sangat fundamental terhadap kurikulumnya itu jarang dilakukan, Bapak Ibu. Contoh lah, misalnya dulu negara Amerika itu dulu dalam sejarah perjalanannya ada satu momen di mana mereka itu melakukan evaluasi kurikulum besar-besaran. Itu ketika Amerika tiba-tiba kaget, ya, karena Uni Soviet itu era tahun 70-an atau 70 tahun 80-an itu tiba-tiba bisa meluncurkan pesawat Sputnik ya keluar angkasa gitu. Kaget Amerika, kenapa kok bisa kalah oleh Uni Soviet saat itu. Nah, yang mereka lakukan itu mereka melakukan reformasi terhadap kurikulum. Maka diundanglah para ahli kurikulum, para ahli pendidikan, kemudian mereka mengubah kurikulumnya, mereformasi kurikulumnya. Nah, setelah itu sampai sekarang mereka nggak terdengar lagi ada perubahan kurikulum yang signifikan gitu ya.
Karena mereka sudah punya sistem yang kuat. Jadi siapapun menterinya, siapapun presidennya, kurikulumnya akan seperti itu. Jadi dari sisi itu saja kita juga sebenarnya punya hal yang tidak bagus ya dalam kaitan dengan tadi perubahan-perubahan yang terlalu mendasar ya untuk dari setiap kurikulumnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian memang seandainya kurikulum itu ingin dilihat secara menyeluruh, maka harus nempel pada sistem tata kelola pemerintahan juga yang sangat bagus gitu Pak. Itu sudah menjadi sebuah keniscayaan ya, sebuah keharusan yang bisa dilakukan. Oke, ini sudah ada peringatan, ini 9 menit lagi ya. Oke. Itu Pak kurang lebih Pak ya. Untuk pertanyaan yang kedua, kaitan dengan kalau ada sesuatu yang kemudian terjadi pada diri siswa, kemudian gurunya yang sering disalahkan, itu juga fenomena yang ada di kita gitu. Dan sekarang dengan COVID-19, para orang tua yang harus berperan sebagai guru baru terasa, ya. Bahkan banyak orang tua yang kemudian merasa begitu berat ya menjadi guru karena ternyata pekerjaan ini juga luar biasa. Nah, artinya kalau dilihat dari peran, sebetulnya tidak bisa juga menyalahkan seperti itu ya. Makanya di sini kita harus benar-benar punya visi yang sama, Bapak Ibu. Nah, saya melihat fenomena di pendidikan kita sekarang ini sudah mulai bagus ya. Artinya pemahaman orang tua terhadap pendidikan itu sudah mulai bagus. Artinya dia juga punya peran bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi tanggung jawab dari sisi orang tua juga. Makanya keterlibatan mereka juga sekarang menjadi penting. Apalagi kalau di sekolah-sekolah swasta Pak ya. Yang namanya parenting gitu ya, bisa dilakukan setiap bulan gitu ya. Bisa dilakukan setiap semester pertemuan antara orang guru untuk sama-sama membicarakan tentang anaknya. Bahkan reportnya juga sekarang banyak yang harus dibaca oleh orang tua. Tidak hanya dalam bentuk angka yang orang tua tidak tahu apa dibalik makna dari angka itu kan sekarang sudah banyak dalam bentuk deskriptif tentang kata-kata yang harus dideskripsikan dari diri siswa itu. Oke Pak ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang seharusnya tidak bisa orang tua menyalahkan gurunya terkait dengan keberhasilan pembelajaran ataupun mungkin kegagalan dari sisi siswanya, kurang lebih seperti itu. Oke Bapak Ibu, jadi itu mungkin tambahannya. Nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, perkembangan kurikulum nanti akan terkait dengan itu. Meskipun saya mungkin di akhir sesi ini ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kurikulum kita itu, Bapak Ibu, yang paling fundamental itu hanya terjadi antara kurikulum sebelum tahun 2004 ini, setelah kurikulum tahun 2004. Itu yang paling gradual, paling fundamental. Kurikulum sebelum tahun 2004 itu memberlakukan namanya subjek akademik kurikulum. Kurikulum yang berorientasi pada penguasaan ilmunya, penguasaan konten dan materinya. Makanya kan dulu yang ditekankan sebelum tahun 2004, bahkan sampai kurikulum yang pertama sekalipun, itu adalah menekankan pada hafalan. Semua materi pelajaran dihafal. Ya, pelajaran agama yang seharusnya banyak implementasi dan pengamalan dihafalkan. Materi Pancasila yang harus dinilai perilakunya banyak dihafalkan. Hafalkan tentang pasal-pasal, butir-butir, segala macam. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus seimbang dengan bagaimana pengamalannya. Nah, setelah itu, tahun 2004 ke sini dengan kurikulum berbasis kompetensi, itu berubah Bapak Ibu sekalian. Kurikulum kita sekarang berorientasi pada pencapaian kompetensi. Competence-based kurikulum, gitu ya. Kurikulum yang berorientasi pada kompetensi. Oke Bapak Ibu, jadi apa sih kompetensi kurikulum itu? Kurikulum yang lebih mendekatkan pada penguasaan yang lebih holistik antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tidak lebih pada kognitifnya saja. Kemudian yang kedua, bagaimana kurikulum ini harus bisa memperoleh namanya life skill, keterampilan untuk hidup di masyarakat, keterampilan untuk hidup, untuk bisa bergaul di tataran sosial, juga untuk bisa berkontribusi dalam pekerjaan dan juga karir, gitu ya. Jadi kurikulum sekarang itu kan dari mulai tahun 2004 di jenjang pendidikan menengah, perguruan tinggi, apalagi vokasi, itu semuanya harus mengarah pada penguasaan kompetensi, tidak hanya dalam penguasaan ilmunya saja. Sampai kemudian sekarang yang tahun 2013 tetap juga menggunakan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi dari rangkaian yang panjang ini, era Orde Lama, era Orde Baru, era Reformasi, sebenarnya kurikulum itu kita secara fundamental itu hanya ada dua yang fundamental.
sebelumnya adalah subjek akademik yang terpusat dari pemerintah sampai pada RPP-nya sekaligus, itu guru tinggal melaksanakan saja kalau zaman dulu, terutama di kurikulum tahun 75. Sementara kurikulum yang sekarang itu, bahkan ada kurikulum KTSP tahun 2006, itu lebih juga memberikan ruang kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Dan sekarang lebih juga menekankan pada pendidikan karakter gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi ini juga sekaligus kita meriwayatkan tentang kurikulum yang sekarang kita anut sampai hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, itu ya penyampaian untuk sesi yang ketiga ini, karena ini juga durasinya hanya kurang lebih 3 menit lagi. Jadi saya ingin ambil dulu sedikit kesimpulan dari materi ini sebelum kita lanjut pada materi landasan kurikulum untuk segmen yang berikutnya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini pengertian kurikulum, konsep kurikulum itu silakan Bapak Ibu mau menggunakan yang mana, para ahli boleh, tapi paling tidak inilah sosok rumusan kurikulum yang harus Bapak Ibu pahami, karena ini menyangkut mengenai kebijakan, dan rumusan ini sudah diakomodir dari berbagai macam pendapat ahli. Ya. Kurikulum yang sebagai perangkat rencana, kemudian pengaturan, itu kalau kita definisikan seperti ini, kalau kita buatkan dalam bentuk bagan. Ya. Kurikulum itu isinya ada tujuan, isi, dan bahan. Substansi kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan. Di dalamnya ada cara, pedoman, ya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon izin, mungkin setelah ini sudah jam berapa nih? Jam 9 ya. Kalau gitu, saya pikir kita Bapak Ibu, kita break aja dulu ya. Kita mungkin nanti lanjut besok Bu ya. Jadi kelihatannya Bapak Ibu sudah mulai 5 watt gitunya. Matanya ya. Jadi kita akan lanjut lagi besok. Kira-kira besok jam berapa, Bapak Ibu? Jam berapa? Jam 8? Cukup ya? Jam 9, Bu. Pak, 9 biasa, Pak. Jam 9 aja, boleh. Jam 9 kita mulai lagi. Iya, jam 9 kita mulai lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita besok mulai